Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas regresi linear berganda 3 variabel. Nah, di sini sudah ada sebuah nilai akhir kimia yaitu disimbolkan dengan Y, nilai ujian, nilai frekuensi membolos, nilai Q1, X1, X2, X3. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel penolong yang mana kita patokkan dalam sebuah bentuk ini. Di sini ada X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 dikali X3, X1 pangkat 2, X2 kuadrat atau X3 dan X3 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, langsung saja di sini kita cari jumlah yaitu sama dengan sum buka kurung kita ambil nilainya dari atas ke bawah, nilai Y tutup kurung lalu enter. Nah, lalu kita blok, lalu kita kesampingkan. Kita panjangkan ke samping supaya mempermudah. Nah, langsung ditentukan nilainya karena dia sudah ada nilai. Di sini 0 karena belum ada nilai. Langsung saja sama dengan X1 kali Y. X1 dikali Y. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, lalu X2 kali Y sama dengan X2 dikali Y. Lalu kita tutup kurung. Lalu X3 kali Y sama dengan X3 dikali nilai Y. Enter. Lalu kita tarik. Lalu X1 kali X2 sama dengan berarti X1 dikali X2 enter. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu X1 kali X3 dikali X3 enter. Lalu kita tarik. Lalu X2 dikali X3 dikali X3 enter. Lalu selanjutnya X1 pangkat 2 sama dengan X1 dipangkatkan 2 atau kuadrat enter. Lalu X2 pangkat 2 atau pangkat kuadrat atau kuadrat X1 pangkat 2. Lalu kita tarik. Lalu X3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Lalu kita tarik. Nah, setelah semua dapat nilai, lalu kita menentukan matriknya yaitu sini sudah ada sebuah matriknya untuk nilai mat A yaitu jumlah data sigma X1, sigma X2, sigma X3 sampai seterusnya. Untuk tabel H itu sigma Y, sigma X1Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X3 kali Y. Langsung saja kita masukkan untuk N-nya tuh jumlah data yaitu 12. Lalu untuk nilai sigma X1 itu sama dengan sigma X1 nih nilai ujian enter. Lalu sigma X2 enter. Lalu sigma X3. Lalu sigma X1. Lalu sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat. Lalu sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2. Lalu sigma X1 dikali X3. Kita perbesar biar lebih nampak lagi. Lalu sigma X1 Lalu sigma X1 dikali sigma X3.
X1 dikali X3. Lalu sigma X2. Lalu sigma X1 dikali X2. Lalu sigma X2 pangkat 2. Lalu sigma X2 kali X3. Sigma X2 dikali sigma X3. Lalu sigma X3. Lalu sigma X1 kali X3. Lalu sigma X2 kali X3. Lalu sigma X3 kuadrat. Nah, lalu tabel H-nya sigma X kali Y. Sigma X sigma Y. Lalu sigma X1Y, X1 dikali Y. Lalu sigma X2 dikali Y. X2 dikali Y. Sigma X3 dikali Y. Nah, selanjutnya kita tentukan matriks A1, A1, A2, A3 sampai A4 dengan cara kita salin saja. Nanti kita tarik ke bawah. Lalu tarik. Salah. Kita tentukan determinan matriksnya dulu dengan cara sama dengan mdeterm dengan mdeterm. Kita klik, lalu kita blok nilai matriks A nya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Lalu tunggu. Di sini ada kesalahan nih. Kita Ctrl Z dulu. Nah, lalu untuk matriks A-nya, untuk matriks A1, untuk nilai yang pertamanya kita ambil yang tabel H. Kita ambil yang tabel H, yang matriks H. Nah, lalu untuk yang nilai keduanya kita ambil yang tetap tabel B. Untuk yang ketiga tetap, untuk yang keempat masih tetap juga. Lalu kita tarik. Lalu kita tentukan determinan A1 sama dengan rumusnya mdeterm. Lalu kita blok yang ditentukan matriks A1-nya, kurung, lalu kita enter. Nah, lalu untuk yang tentukan matriks A2-nya, nilai H-nya yang kita ambil cuman yang baris kedua, yang kolom kedua. Kolom pertama masih yang pertama. Untuk kolom 2 kita menggunakan nilai H, kolom H, matriks kolom H. Nilai yang ketiga sama. Yang keempat, baris kolom keempat. Lalu kita tarik. Nah, lalu tentukan determinan A2 sama dengan mdeterm. Lalu kita blok nilainya semuanya, tutup kurung, enter. Nah, lalu matriks A3, yaitu nilai pertama masih kolom pertama, nilai kolom kedua masih kolom kedua. Untuk nilai kolom ketiga itu menggunakan matriks H. Untuk nilai ketiga kolom keempat masih sama. Lalu kita tarik.
Lalu determinan A3 yaitu sama mdeterm. Kita blok. Lalu tentukan matrik keempat. Baris kolom pertama masih sama, kolom kedua masih sama, kolom ketiga masih sama, kolom 4 kita ngambil nilai matrik H. Lalu kita tarik. Lalu kita cari determinan A4 nya sama dengan mdeterm kurung buka kurung, kita blok nilainya, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, setelah dia dapat, lalu kita tentukan nilai B1, B2, B3, B4 nya sampai B4 dengan cara sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, enter. Lalu lalu nilai B2 determinan A2 dibagi determinan A, enter. Lah, salah. Oh, salah klik saya. Sorry. Determinan A. Nah, lalu nilai B3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A sampai nilai B4 determinan 4 dibagi nilai determinan A. Nah, setelah dapat, lalu kita cari regerensi bergandanya, yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2 ditambah B4 X3. Untuk nilai B1 yaitu nilai B1 sama dengan ini nilai B1, lalu ditambah nilai B2, lalu ditambah nilai B2 X1, nilai B2 X1, lalu ditambah nilai B3 X2, B3 ditambah, lalu nilai B3 X2 lalu ditambah nilai B4 X2 B4 lalu ditambah nilai B4 X3. Lalu di sini sudah ada nilainya. Dari mana dapat X1, X2, X3 nya? Dari sini. X1 nilai ujian, X2 nilai frekuensi bolos, X3 nilai kuis. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan cari regerensi bergandanya, yaitu Y sama dengan ditambah nilai B1 dikali nilai X1 ditambah nilai B3 lalu dikali nilai X2 lalu ditambah nilai B4 lalu dikali nilai X3. Lalu enter. Nah, dapatlah dia 83,6048. Ini nilai X1 nya bisa kita ubah, bisa kita buat 70. Dia akan mendapat hasil yang langsung mencari. Nah, ini adalah cara manualnya. Kita bisa mencari dengan cara lebih cepatnya menggunakan tools yang ada di Microsoft Excel. Dengan cara kita pilih data, lalu data analisis, lalu kita pilih regression, lalu oke, lalu kita checklist resultsnya semuanya, lalu kita pilih confidence level ya, lalu
untuk input y, nilai y sama nilai x-nya di sini kita blok. Untuk nilai y-nya kita blok dari atas sampai bawah. Lalu untuk nilai x-nya yaitu nilai x1, x2, x3 kita blok. Nilai semua x kita blok. Nah, lalu kita oke. Nah, terbuatlah langsung dia halaman baru. Kita perkecil bisa. Nah, di sini sudah ada dengan cara langsungnya dari Microsoft Excel-nya, cara otomatisnya. Nah, bisa di sini kita lihat, kita ambil yang tabel pertama, intercept, kita copy saja. Lalu kita pergi ke halaman oh ini yang saya buat tadi, halaman. Nah, di sini kita bisa lihat intercept itu sebagai nilai B1, dan di sini x variabel yang tunis sebagai B2, di sini nilai x1, nilai x2, nilai B2, nilai B3, nilai B4. Nah, begitulah pada pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.